Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas analisa harian di XAU USD pada hari ini tanggal 23 Juni 2023. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi dan tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Jadi segala aktivitas trading kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Intinya kita di sini sama-sama belajar bagaimana menganalisa dan bagaimana kita bisa profit di XAU USD pada kesempatan kali. Sebelum saya ke dalam chartnya untuk analisa, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share nah, sekiranya memerlukan analisa harian di XAU. Oke, kemarin langsung aja kita lihat ya secara berita. Kemarin itu kita ada berita tentang unemployment claim dan juga Fed Chair Powell testifies ataupun testimoni dari Jerome Powell. Untuk dari segi unemployment claim di sini ada sedikit revisi data ya, dan dimana datanya di sini cenderung flat ya, tidak ada perubahan karena kalau kita lihat dari tanggal 15 Juni kemarin, pada saat tanggal 15 Juni kemarin data yang keluar adalah 262.000. Dan ketika tadi malam data yang 262.000 ini ternyata direvisi menjadi 264 dan data sesungguhnya ataupun actualnya yang keluar tadi malam itu sama, yaitu sebanyak 264. Jadi data dari tingkat pengangguran yang secara mingguan itu masih tinggi di 260.000, yang dimana angka 260.000 itu terjadi di tanggal 4 Agustus tahun 2022 di sini ya. Jadi secara data memang untuk di tingkat employment claim itu semakin lama semakin tinggi. Lalu untuk dari segi testimoni the Fed ataupun testimoni dari Jerome Powell masih sama seperti apa yang dikatakan kemarin, yaitu masih akan tetap kebijakan moneternya itu akan masih dilakukan ataupun soft landing ya. Soft landing itu kemungkinan akan masih dilakukan. Lalu kebijakan dalam artian suku bunga dalam hal mengontrol inflasi dengan target sampai ke 2% akan masih dilakukan, dan tetap memberikan pandangan bahwa tidak akan ada pemotongan suku bunga untuk di tahun ini, dan mungkin saja akan ada kenaikan lagi sebanyak 2 kali untuk kedepannya di tahun ini. Dan setelah ada kenaikan 2 kali baru akan ada pemikiran ataupun suatu rencana mungkin akan ada potongan suku bunga atau enggak tidak ada kenaikan suku bunga lagi di tahun depan. Jadi karena itu masih di tahun depan, masih jauh ya, jadi secara pandangan kemarin itu dianggap sebagai ya hawkish untuk di USD. Tapi hawkishnya ya tidak terlalu sih ya. Nah, seperti juga yang sudah saya katakan kemarin, di sini saya berharap harga itu bisa naik dulu sampai area supply, dan ternyata harga nggak naik sih. Harga nggak naik. Yang ada harga itu lanjut terus turun, lanjut terus turun sampai ke yang paling rendah tadi pagi itu di angka 19.11 ya. Jadi sudah kita pastikan harga itu semakin lama semakin turun ya, semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun. Yang dimana semakin membuat lower low ya. Bahkan kalau teman-teman lihat sendiri kemarin kan juga sudah saya katakan ya, yang dimana di sini ada yang namanya pasti kemarin ya, kayaknya ini deh ya saya lupa, kayaknya gini ya yang ini nih, yang dimana ada apa namanya aduh saya lupa lagi nama patternnya nih apa ya teman-teman, saya lupa pokoknya nama segitiganya nih. Kemarin kan sudah saya kasih lihat juga segitiganya di break dan kemungkinan harga pasti akan bergerak turun. Nah, benar saja harga itu break segitiga, yang dimana segitiga itu 1940 ya kan, break retest kemudian harga bergerak turun. Sebenarnya harga bergerak turun dan tidak ada retest sama sekali sampai ke area supply di angka 1950. Jadi sementara area ini akan saya hapus dulu supaya teman-teman nggak bingung. Terus sekarang apakah kita bisa open untuk hari ini? Secara kemarin kita tidak bisa open karena harga itu perlahan tapi pasti dia bergerak turun ya. Bergerak tapi pasti dia bergerak turun. Dia tidak ada melakukan retest untuk bisa melakukan penurunan lebih lanjut kemarin.
Untuk pada hari ini secara berita USD kita cuma ada berita mengenai dari segi manufacturing dan services PMI saja. Dimana diperkirakan seperti biasa untuk dari segi manufacturing akan masih stay di bawah 50 dan services PMI akan masih stay di atas 50. Ya, masih tidak ada perubahan sama sekali. Untuk di XAU/USD hari ini saya lebih prefer untuk teman-teman menunggu di area zona demand yang bagus banget di sini ya, di area 1900. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada satu zona area demand juga bagus banget. Dan itu juga berdekatan dengan angka psikologi number ya, ataupun angka genap bahasanya itu di angka 1900. Yang dimana di sini saya perkirakan ya, untuk teman-teman yang ingin buy di area kotak biru ini nanti ya, ini kan lagi sedikit lah, lagi $12 ke bawah kan. Kalau yang ingin ngebuy di area ini, saya rasa kalau saya pribadi saya akan mungkin pasang buy limit ya. Saya akan pasang buy limit kayak di sini. Kalau kita lihat juga ya, saya akan lebih prefer untuk ambil buy limit di sini karena dengan stop loss cukup di bawah kotak biru. Jadi misalnya saya pasang buy limit di 1900 ya. Nomor sekali lagi ya, ini hanya untuk saya pribadi. Saya akan pasang stop loss di 1880 ya, lumayan jauh memang. Tapi di sini targetnya teman-teman bisa sampai di 1938. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa tinggi banget ya, sampai di 1950 pun bisa. Terdengar seperti muluk-muluk ya kan, terdengar seperti asal aja untuk ambil TP, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, tren sekarang untuk di XAU itu masih bullish ya, yang dimana kejadian seperti sekarang itu sudah pernah terjadi sebelumnya pada saat di tanggal 2 Februari kemarin ya. Dari tanggal 2 Februari harga itu melakukan penurunan sampai 7%. Nah, kalau dilihat dari 1956 sampai ke 1800, bayangin ya. Dari 1950 sampai ke 1800 itu sudah turun sebanyak $150. Dan kalau dilihat untuk kejadian hari ini pasca dia membuat all time high yang dimana di 2080, penurunannya sekarang memang sudah lumayan ya, melebihi 7%, bahkan mendekati 9%. Sekarang sih 8,3%. Dan kalau secara Fibo ya, kalau kita tarik secara Fibo dari dia punya buat low sini sampai di sini, kita bisa lihat bahwa Fibonacci-nya itu berada di 61,8 ya. 61,8 di sini mepet banget dengan psikologi number di angka 1900, bahkan 1910 itu merupakan 61,8 ya, Fibonacci daily. Yang dimana kalau teman-teman lihat di daily ini, seperti teman-teman lihat yang tahu istilah rally base rally, ini merupakan rally base rally ya. Rally base rally yang dimana rally base rally ini break high sebelumnya di sini. Jadi kalau dilihat 1900 juga area demand H4 di sini itu berdepatan juga ataupun mepet dengan Fibonacci Fibonacci rasio, golden ratio, yaitu di angka 61,8 di sini. Ya. Jadi menurut saya sekarang kan harga berada di Fibonacci nih. Kalau dilihat ya. Jangan terlalu panjang deh, yang saya pendekkan saja segini. Ya, segini ya. Lalu kita buka ke time frame H1 ya. Kita bisa lihat harga itu sudah kena Fibonacci 61,8. Kena di 61,8, harga per video sekarang saya buat mantul sedikit ya. Dan menurut saya untuk hari ini pantulan untuk di area 1900 itu bisa saya terjadi. Pantulannya dalam artian harga itu menurut saya harga akan menjemput area ini dan meninggalkan ekor yang cukup panjang dan masuk lagi ke Fibonacci 61,8 di sini.
Jadi dia membuat penurunan cukup panjang sampai di 1900. Kemudian dia masuk lagi, ya dia membuat seperti hammer lah kan ya. Hammer. Lalu dia ke atas seperti ini. Dan kemungkinan harga akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Kenapa juga demikian? Kenapa juga saya bisa di 1950 untuk ambil TP? Pertama, penurunannya ini sudah habis ya. Sisa kalau teman-teman lihat ini penurunannya ini seperti kompresi. Ya, seperti kompresi penurunannya di sini. Yang dari tanggal 17 Mei ini penurunannya seperti kompresi dan hanya tersisa satu area supply yang ada di harga 1950. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan harga bisa mengejar area supply ataupun area teman-teman bahasa order block terserah lah bahasanya, order unfill order bahasanya ya bebas ya, bahasanya apapun itu. Jadi seperti ini, sama aja itu konsepnya. Jadi kemungkinan harga bisa sampai di sini untuk melakukan penjemputan harga di sini. Karena itu TP maksimal bisa sampai di 1950 dulu, seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat juga di sini ada channel ya. Kalau nggak salah saya gambar itu seperti ini. Ya. Ini seperti ada channel ya kan, turunnya memang bagus. Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Bisa saja dia membuat lower high. Break channel juga bisa, tapi tidak penurunannya ini itu kompresi ya. Kompresi itu seperti apa? Maksud dari kompresi itu adalah semua area resisten ataupun semua area supply yang ada di sebelumnya itu sudah diambil semua. Contoh seperti ini. Sebelum dia membuat lower low, dia mengambil area supply dulu, baru dia buat lower low. Ketika dia buat higher low lagi, dia ambil area supply, dia lower low. Sebelum dia buat lower low, dia habiskan dulu area supply di sini, baru dia buat lower low. Dia habiskan area supply dia di shadow di sini, kemudian dia buat lower low. Oleh karena itu saya katakan ini di 1950 ini menjadi area supply terakhir bagi XAUUSD. Ya. Area supply terakhir di sini. Dan ingat juga 1900 di sini mepet dengan 61,8 dan di mana H4 kita ada satu area demand yang bagus. Dan di daily ini merupakan rally base rally. Jadi pantulan nanti di area ini kemungkinan akan luar biasa besar. Ya, entah ini akan terjadi nanti malam akibat news nanti malam di sini atau mungkin akan terjadi di hari Senin. Kita akan tunggu aja. Jadi untuk hari ini saya lebih prefer untuk menunggu buy di area ini. Ya. Jadi kalau teman-teman bagaimana ya kembali lagi terserah teman-teman ya. Jadi di sini hanya memberikan apa yang sekiranya saya bisa berikan untuk teman-teman semua. Jadi sekian aja untuk analisa harian XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.